Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Saya minta waktu mungkin 5-10 menit untuk menambah sedikit materi. Setelah itu kita lanjutkan dengan pertanyaan. Kemudian yang ke-10 adalah al-akhdu bi awamiril Islam bi quwwah. Mengambil perintah-perintah Islam dengan kuat. Maknanya menjalankan apa yang ada di dalam agama Islam ini dengan senang hati dan ridho, meskipun dalam keadaan senang atau susah. Itu maknanya sebagaimana dalam Al-Quran, khudil kitaba biquwwah, ya, ambillah kitab dengan kuat, dengan kekuatan. Kita menjalankan perintah agama, apakah dalam keadaan sedih, dalam keadaan ridho, dalam keadaan senang, dalam keadaan marah, kita tetap menjalankan agama sesuai dengan apa yang ada dalam perintahnya. Itu termasuk salah satu keistimewaan Ahlussunnah, sebagaimana yang terjadi kepada Imam Ahmad, tetap teguh mengatakan Quran kalamullah bukan makhluk. Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Kemudian yang ke-11, ta'dhimus salafis sholeh. Mereka sangat mengagungkan as-salafus sholeh. Pengertian mengagungkan di sini adalah mereka sangat menghormati salafus sholeh. Yang ke-12, al-jam'u bainan nusus fil mas'alatil wahidah wa raddul mutasyabih ilal muhkam. Mengumpulkan antara nas-nas dalam satu masalah. Maksudnya di antara karakteristik keistimewaan Ahlussunnah ketika membahas satu persoalan itu tidak mengambil parsial sebagian saja. Dikumpulkan dalil semuanya. Kalau memang mungkin untuk dijamak, diamalkan. Kalau tidak, mereka menasakh. Ya. Kalau tidak adalah at-tarjih, mentarjih. Ya. Kalau tidak lagi adalah dengan cara yaitu dengan cara at-tawaqquf. Ya, seperti firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa beri hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ayat lain mengatakan innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau memberi hidayah ke jalan yang lurus. Bukankah ini sepertinya bertentangan? Dikumpulkan semuanya, tapi tidak bertentangan, diamalkan semuanya. Hidayah yang pertama dimaksud hidayatul taufik, dan yang kedua dimaksud adalah hidayatul irsyad. Kemudian kalau tidak bisa dijamak, maka dinasah. Seperti kumpulkan hadis tentang masalah bekam. Nabi berbekam, ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa huwa shaim. Nabi berbekam sementara beliau berpuasa, dan beliau mengatakan, bunyi apa ya? Nabi bersabda, aftarul hajim wal mahjum. Aftarul hajim wal mahjum. Ya, bahwa apa? Batallah orang yang membekam dan orang yang dibekam. Puasanya batal, puasanya orang membekam yang dibekam. Nah, di sini orang yang berpuasa dikatakan batal ketika dia membekam atau dibekam. Sementara Nabi membekam tapi beliau puasa. Jadi apa ya? Terganggu kita ya? Bukan ya? Iya, baik. Baiklah para jemaah. Nabi berbekam, dua-duanya hadis sahih. Maka dikumpulkan semuanya. Ya, tidak mungkin bisa diamalkan semuanya. Satu mengatakan bekam puasanya batal, yang satu tidak. Maka apa? Dinasah sebagaimana para ulama Syafi'i. Ya, dinasah, dihapus. Mana yang datang kemudian dihapus. Itulah cara Ahlussunnah. Kalau nggak bisa dihapus, karena menghapus sesuatu itu haruslah apa? Harus ada dalil. Dari mana? Entah dari nas,
entah dari khobar sahabi, ya, entah dari tarikh, dari sejarahnya, maka diketahui bahwa apa? Puasa orang yang puas berbekam, ya, orang yang berpuasa berbekam dikatakan batal itu datang lebih dulu, ya. Yang datang kemudian, tapi nggak ada bunyi nih. Itu tadi ya. Itu ganggu ya. Lagi pasangin ya. Baiklah para jemaah. Afwan. Sehingga apa? Mana yang diketahui lebih dulu, itu yang dihapus. Yang datang kemudian itulah yang menghapus. Ya, itu cara yang kedua. Kalau memang tidak ada dalil menunjukkan nasah, maka yang adalah yang ketiga, yaitu at-tarjih. Dirojih, mana yang rojih, mana yang marjuh. Kalau tidak bisa lagi, at-tawakkuf, diam. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dikumpul semua dalil. Sehingga apa? Tidak parsial sebagaimana Qadariyah memahami takdir parsial. Sehingga orang itu Allah tidak ikut campur kepada perbuatan manusia. Jabariyah mengatakan bahwa Allah Ta'ala semua yang mengatur manusia. Manusia tidak ada peran sama sekali seperti bulu. Karena apa? Mengambil perkara hanya sebagian-sebagian. Kemudian ke-13, al-jam'u bainal ilmi wal ibadah. Mengumpulkan antara ilmu dan ibadah. Jadi tidak hanya ilmu saja, tapi juga ibadah. Ya. Mereka tidak hanya sibuk dengan ilmu, tapi juga sibuk dengan ibadah. Maknanya mereka juga mengerjakan sholat sunnah, mereka juga mengerjakan sholat malam, ya, ibadah-ibadah yang lainnya. Tidak hanya sekedar ilmu. Lebih-lebih orang-orang Nasoro, mereka banyak ibadahnya tapi tidak pada ilmu. Orang Yahudi, mereka punya ilmu tapi tidak ada amal. 14, al-jam'u bainat tawakkul 'ala Allah wal akhdu bil asbab. Mengumpulkan antara tawakal kepada Allah wal akhdu bil asbab, dan mengambil sebab. Kita tidak boleh para jemaah, ada motor, ada mobil, udah tawakal pada Allah, tidak dikunci. Ada seorang sahabat yang menaruh kendaraannya berupa hewan, tidak diikat. Ditanya oleh Nabi, kenapa gak diikat? Tawakal. Ikat dulu baru tawakal. Lah sekarang gembok dulu baru tawakal. Kalau perlu gembok ganda kan ada, dikunci ganda. Kenapa? Sudah di satu kunci masih bisa dipatahin. Kalau perlu nanti semua dirantai itu motor. Iya, karena apa? Maling begitu canggihnya. Jadi kita setelah kita melakukan sebab, baru kita bertawakal. Kita mencari rezeki, kita bekerja, baru tawakal. Cari wanita menikah, baru tawakal. Ya. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Kemudian yang ke-15, al-jam'u baina tawassu' fid dunya wa zuhud biha. Ya, mengumpulkan antara berluas-luas dalam dunia dan zuhud. Ini para jemaah. Ya. Kita mencari dunia bebas. Fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Menyebarlah di muka bumi, cari karunia Allah. Silakan kaya sekaya-kayanya, tapi ingat dengan cara yang halal. Digunakan dengan cara yang halal. La tazulu qadama ibni adam 'inda rabbi yaumal qiyamah hatta yus'ala an khamsin, an umrihi fi ma afnah, wa an shababihi fi ma ablah, wa an rizqihi min aina iktasaba, wa fi ma anfaqa, wa ma 'alima fi ma amila, wa ma 'amila fi ma 'alima. Tidak bergeser kedua kaki anak Adam di hadapan Allah pada hari kiamat sampai ditanya 5 perkara. Pertama ditanya umurnya untuk apa dihabiskan, waktu mudanya untuk apa digunakan, rezekinya dari mana dia dapat, yang keempat untuk apa dipakai, yang kelima ilmunya untuk apa diamalkan. Silakan kaya, enggak ada masalah, boleh para jemaah. Karena apa? Sudah dijadikan indah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahab wal fiddah wal khailul musawwamata wal an'am wal harth. Telah dijadikan indah pada manusia itu kesenangan pada wanita, kepada anak-anak, kepada harta berupa emas dan perak, kepada kendaraan, kepada hewan, kepada pertanian. Enggak ada masalah, boleh. Tapi zuhud juga, zuhud itu apa? Tarku malayan fa li akhiratihi, meninggalkan perkara yang enggak ada manfaatnya untuk akhiratnya. Dia hebat mencari dunia, ternyata apa? Untuk fuqara wal masakin. Dia hebat mencari dunia, masjid bangun masya Allah selalu tidak pernah ketinggalan.
ma'had madrasah, ma'had dibangun. Dia zuhud, dia bisa pakai mobil Alphard tapi dia pakai Innova. Itu namanya zuhud. Ustaznya zuhud apa pakai motor? Memang gak ada mobil, bukan zuhud. Zuhud itu orang punya tapi dia menggunakan di bawahnya. Kenapa? Saya masih bisa pakai yang di bawahnya. Selebihnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini adalah mengumpul antara tawassu fid dunya wa zuhud biha. Ya, berluas-luas dalam urusan dunia dan zuhud. Ya, zuhud. Kemudian masih banyak tapi saya tambah satu, al-jam'u bainal khaufi war raja wal hubbi. Mengumpulkan antara rasa takut, harap dan rasa cinta. Ya, ini para jemaah ya. Dalam beribadah kita harus ada khauf. Dalam beribadah harus ada roja. Jangan-jangan sholat kita, dakwah kita, ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga harus ada roja. Yang sudah berusaha seperti ini harus ada harapan. Oleh karena itu ada hadis yang membuat menangis para salafus saleh sebagaimana perkataan Ibnu Rajab. Hadis apa itu? Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira'. Fasbiqu 'alal kitab fa ya'malu bi amali ahlin nar fa yadkhuluha. Rawahu Muslim. Sungguh ada di antara kalian yang melakukan perbuatan ahli surga sehingga dia dengan surga tidak ada jarak kecuali satu langkah. Kemudian ketetapan menentukan lain, di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan ahli neraka, masuklah dia ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di sini apa? Meskipun kita sudah sholat, salafus soleh akidahnya baik, ibadahnya baik, tapi ada rasa khawatir jangan-jangan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis tersebut membuat mereka menangis, khawatir di akhir hidupnya su'ul khotimah. Tapi tetap ada roja. Roja adalah harapan. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Orang-orang beriman dan dia berhijrah dan berjuang di jalan Allah, merekalah yang mengharapkan rahmat Allah. Jangan enggak sholat. Kenapa engkau enggak sholat? Kenapa sukanya kok main perempuan, suka korupsi? Jawabannya apa? Bukankah Allah Maha Pengampun? Benar, Allah Maha Pengampun. Tapi coba beribadah dengan baik, baru mengharapkan ampunan Allah. Sesungguhnya orang beriman, kemudian hijrah dan berjuang di jalan Allah, merekalah yang mengharapkan rahmat Allah, bukan orang yang duduk manis. Itu namanya irja, seperti orang mau menanam jagung, dilempar begitu saja, tidak digarap, bibit tidak dipilih dengan baik, lalu dia menunggu panen. Wah, saya akan panen 1 ton. Itu namanya irja, tertipu dan terkecoh. Adapun roja adalah orang yang nanam jagung, bibitnya dipilih, tanahnya digarap, kemudian dia dipupuk, lalu dia nunggu berapa ton saya panen, ada burung dihalau. Itu namanya roja, harapan yang benar. Jadi roja yang benar adalah dengan cara berupaya lalu mengharapkan ampunan Allah. Wal hub, rasa cinta. Jadi beribadah dengan 3 ini. Kalau yang dominan adalah khauf, meninggalkan roja dan hub seperti khawarij. Yang dominan roja, meninggal khauf dan al-hub seperti murji'ah. Kalau hanya cinta saja beribadah kepada Allah, maka seperti zindik. Pernahkah saudara mendengar? Enggak ada masalah kamu sholat jangan minta pahala dari Allah. Yang ikhlas karena cinta kepada Allah. Enggak apa-apa masuk neraka, yang penting Allah ridho. Pernah enggak mendengar ucapan seperti itu? Maka tidak sesuai dengan konsep Ahlus Sunnah dalam beribadah. Bahkan kita disuruh minta surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Idza sa'altumullah al-jannata fas'aluhu al-firdaus." Kalau kalian minta surga kepada Allah, mintalah surga firdaus. Mintalah surga firdaus. Jangan seperti orang mengatakan, "Ini saya dulu, Pak ya. Saya baca apa? Sekarang sudah ditinggalkan, sudah tahu bukan sunnah dan juga ganggu orang sholat, tidak diajarkan Nabi." Habis adzan dan qomat baca apa? Ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi qabali taubata wa fir dunubi fa innaka ghafurud dzambil adzimi. Ya Allah, aku enggak pantas menjadi penduduk surga firdaus dan aku tidak sanggup masuk neraka jahanam. Kalau mau ditanya terus maunya di mana kan gitu. Ya.
Sementara ditegaskan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semua hafal kita. Minta diselamatkan dunia, selamat akhirat, dan selamat dari api neraka. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhubung masalah waktu para jemaah, sayang sekali masih banyak berapa poin, tapi mudah-mudahan dengan poin-poin yang sudah kita dengarkan bersama tadi, ya, kita sebagai orang yang ingin berada dalam naungan sunnah Nabi, marilah kita perhatikan poin-poin yang sudah kita dengarkan bersama tadi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan barangkali ada yang mau bertanya langsung atau tertulis, tafadhol. Daripada mubazir, apa boleh uang riba disumbangkan untuk amal soleh, contohnya membangun masjid? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah Ta'ala maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik, ya. Ulama menyarankan apa? Dipakai untuk perbaikan jalan, perkara-perkara yang sifatnya rendah, jalan, konten-konten umum, itu boleh. Tapi untuk masjid, untuk fakir miskin, tidak, ya. Masih banyak rezeki yang lain yang halal. Apa pendapat Ustaz tentang bid'ah hasanah? Sudah saya sampaikan pada pertemuan tadi pagi, ya. Nabi mengatakan kullu bid'atin dolalah. Kemudian Ibnu Umar mengatakan kullu bid'atin dolalah wa in ra'ahan nas hasanah. Setiap bid'ah sesat meskipun manusia melihatnya sebagai kebaikan. Apa tips supaya mudah menghafal Quran dan tidak cepat lupa? Para ulama mengatakan, ya, hafalkan dari yang termudah, ya. Kemudian yang kedua, jangan pindah kepada yang lain sebelum hafalannya kuat. Kemudian dimurojaah, ya, dibaca ulang, terutama dibaca ketika sholat sunnah. Dipahami artinya dan diamalkan. Ya, dipahami artinya, diamalkan. Insya Allah dengan demikian diberikan kekuatan. Kita mau pergi, yaitu safar, tapi menjelang sholat maghrib dan sampai di tempat masuk sholat isya. Bagaimana cara menjamaknya Ustaz? Karena belum sholat maghrib. Kalau memang ada waktu sholat maghrib dulu, tidak masalah. Baru sholat isyanya bersama dengan imam. Tapi imam sudah sholat isya, bagaimana caranya? Nah, ini ada fatwa Lajnah Daimah yang mengatakan kalau kita sholat maghrib, imam sholat isya, kalau duhur sama isya berbeda niat boleh. Sholat sunnah sama sholat wajib, imam makmum gak ada masalah. Antum belum sholat wajib isya, imam sholat taraweh, kita sholat isya, imam taraweh, kita tinggal nambah 2, gak ada masalah, ya. Yang jumlah rakaatnya sama, insya Allah gak ada masalah. Tapi rakaatnya yang berbeda, seperti jamaah maghrib, imamnya isya, ya. Ada fatwa disuruh nunggu sampai imam selesai sholat 3 rakaat dulu, nunggu. Tapi jadi masalah. Ini gimana yang pakai jenggot kok macam-macam? Orang pada berdiri, ini kok masih duduk. Ada fatwa Syekh Utsaimin mengatakan disuruh nunggu sampai 2 rakaat. Ya, 2 rakaat baru kita masuk. Tapi kalau kita berada di masjid, gak boleh kita nunggu. Karena apa? Suruh ikut sama Nabi bersama imam ketika imam melakukan gerakan. Imam sujud, kita ikut sujud. Langsung takbir, langsung sujud. Ya. Tapi nggak dapat 1 rakaat. Yang dianggap 1 rakaat kalau dapat 1 ruku. Ya, kata Nabi, man adraka rakaah faqad adraka shalah. Yang dapat 1 ruku dianggap mendapat 1 rakaat. Maka bisa 2, ya. Kalau memang tidak ada fitnah, nunggu dapat 3 rakaat, nunggu sampai imam selesai, baru salam bersama imam. Atau imam dapat 2 baru masuk sholat, kita tinggal nambah 1. Ustaz, bagaimana menjalankan kotak sumbangan tapi ada nama suatu lembaga atau suatu kelompok, ya? Apakah termasuk ciri-ciri hizbi? Ya kalau memang ya tidak. Karena apa? Misalkan dia sumbangan ini ya dipakai untuk fakir
miskin atau yatim piatu. Siapa yang bertanggung jawab? Yayasan A misalkan. Ya tidak, karena dia hanya untuk bahwa ini yang bertanggung jawab. Sebab kalau polos zaman sekarang, amanah sudah banyak hilang dari manusia, sehingga orang nggak percaya. Nah, kalau ada alamatnya, ada ini jelas, barangkali itu yang dimaksud. Ya. Yang maksud dengan hizbi itu apa? Hizbi, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Ya, semua kebenaran diukur dari kelompoknya, bukan dari Quran dan Sunnah dan pemahaman salafus soleh. Kalau kelompoknya nggak sesuai, ya sudah nggak terima, meskipun sudah ada dalil. Makanya kita juga demikian, tidak boleh kita begitu. Kalau ada dalil Quran dan Sunnah, hadis yang sahih, ya maka kita harus terima, meskipun tidak sesuai dengan selera kita. Apakah Ustadz? Apakah maksud Rojak TV itu artinya TV harapan? Bukan Rojak itu, yang TV Rojak dan Rojak itu singkatan Pak. Yaitu apa? Radio dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan Rojak yang maksud dengan konsep ibadah Ahlussunnah, tapi radio dakwahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Dan terakhir, Ustadz, hukum lelaki muslim yang tidak mukim ketika mendengar azan, apakah wajib sholat berjamaah? Ya, yang tidak mukim alias musafir, maksudnya musafir, apakah wajib sholat berjamaah? Iya, sholat berjamaah dengan yang bermusafir. Ya. Adapun pergi ke masjid tentu suatu keutamaan, karena sholat Jumat saja gugur bagi musafir. Sholat Jumat saja gugur bagi musafir, tapi tentu keutamaan kalau kita mau sholat bersama dengan jemaah yang ada di masjid. Adapun ketika dia bersama-sama musafir, dia tetap untuk berjamaah dan kumandangkan azan. Allahu a'lam bishawab. Sampai di sini para jemaah. Wassallallahu ala, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang salah dari saya, dari syaitan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita siap rujuk untuk kembali kepada yang benar ketika kita tahu bahwa kita salah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.